Baik Bapak Ibu dan Mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita kesempatan ini adalah tentang bangkitnya Islam kebangkitan Islam di akhir zaman. Apakah Islam akan bangkit sepertinya? Sebelum saya bahas tentang kebangkitan Islam Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan. Jika ada pertanyaan kepada kita, apakah agama yang paling benar? Jawaban kita apa? Islam. Kita menjawab Islam karena memang kita seorang Muslim. Kita meyakini Islam agama yang paling benar. Tapi bagaimana jika yang menjawab bukan orang Islam? Nah, itu baru istimewa. Itu baru luar biasa. Ada seseorang guru besar. Dia guru besar sejarah di Hebrew University Israel. Saya belum pernah bertemu dengan dia. Betapapun saya belajar kuliah di sana, dan saya beberapa kali ke sana belum pernah bertemu dengan beliau karena saya tidak pernah bertemu dengan tokoh-tokoh Israel. Saya hanya bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina. Nah, ini ada satu pandangan yang menarik. Ada orang agamanya Yahudi, tapi ketika ditanya agama apa yang paling benar, dia jawabannya Islam. Nah, ini perlu luar biasa. Siapa dia? Nah, ini Bapak Sina. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Bahasanya bahasa Inggris tapi ada terjemahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik kan? Dia bukan orang Islam. Dia Yahudi, guru besar sejarah. Tapi ketika ditanyakan tentang peran Islam dalam peradaban sejarah, dia mengatakan, there is only one religion from Adam down to this time, Islam. Sejak Nabi Adam sampai hari ini cuma ada satu agama yang benar, Islam. Tapi dia anehnya tidak masuk Islam. Padahal dia mengatakan begitu. Inilah hidayah. Kemudian yang kedua, dia katakan semua figur yang ada dalam peradaban Islam itu Muslim. Maka dikatakan Yesus Muslim, Nabi Isa juga Muslim. Yeah. Nah, ini membuktikan kebenaran daripada hadis Rasulullah SAW. Nahnu masyarul anbiya dinuna wahidin wa sawa'iyuna mukhtalifun. Kami para nabi dan rasul, agama kami satu, Islam. Tapi syariat kami berbeda. Syariat berbeda, mafi muskilah. Karena para nabi tinggal di zaman yang sama, tinggal di tempat yang tinggal di zaman berbeda, di tempat yang berbeda, dalam budaya dan situasi yang berbeda. Jangankan zaman berbeda, kita sekarang di zaman yang sama, kan cara sholatnya tidak sama. Tidak masalah. Yang penting ada dalilnya. Yang tidak boleh sholat tanpa dalil, ibadah tanpa dalil. Nah, Bapak Ibu yang membantu Subhanahu wa Ta'ala, maka harus menjadi keyakinan kuat bagi kita bahwa Islam ini adalah fitrah umat manusia dan semua nabi membawa agama Islam. Apa agama yang dibawakan Nabi Musa AS? Islam, bukan Yahudi, Islam. Fitnah kalau ada yang mengatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi. Apa agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS? Islam, bukan Kristen. Kapan Nabi Isa mengajarkan Kristen? Tidak. Semua nabi dan rasul mengajarkan Islam. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus sebelum kau Muhammad seorang nabi pun, dimanapun Allah mengutusnya, siapapun yang Allah utus dan kapanpun Allah mengutusnya, melainkan Allah wahyukan kepadanya, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku kata Allah. Nah, ini semua nabi mengatakan demikian. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah gambaran semua nabi dan rasul yang berdakwah, yang garis besarnya saja dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara semua nabi ini yang masih hidup, nabi siapa? Ada nabi yang masih hidup sekarang? Ada. Ada apa tidak ada? Ada. Siapa? Nabi Khidir masih hidup, betul. Di mana Nabi Khidir? Di Pekanbaru. Apa di Kampar? Kita tidak tahu. Selain Nabi Khidir siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup? Ada di mana sekarang Nabi Isa? Di Pelalawan?
Nabi Isa ada di mana? Nabi Isa ada di sisi Allah. Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau." Diwafatkan dulu Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti Nabi Isa sekarang ada di sisi Allah dalam keadaan wafat. Pertanyaan saya, apa arti wafat? Meninggal. Yakin? Yakin? Apakah wafat meninggal? Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Nah, Bapak Ibu dimati Allah, kata wafat di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60 artinya tidur, bukan mati. Wafat itu mustarokah, bisa berarti tidur, bisa berarti mati. Kok bisa? Karena tidur dan mati sama saja, adik kakak Bapak Ibu. An-naumu akhul mauti wa la yamutu ahlul jannah. Tidur dan tidur itu saudaranya kematian. Ahli surga tidak akan pernah tidur. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah, lalu diangkat ke sisinya. Jadi di mana sekarang Nabi Isa? Di sisi Allah. Sedang apa? Tidur. Sedang tidur. Bahasa Arabnya wafat. Ustadz, kok tidurnya ribuan tahun? Sebentar, ribuan tahun hitungan kita di kampar. Ya, di sisi, kan tidurnya di sisi Allah, bukan di kampar, betul? Satu hari di sisi Allah, berapa lama di kampar? 1000 tahun. Kana miqdaru yaumi ka'alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa sekarang tidurnya di sisi Allah berapa lama? Baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Maka nanti di saat Islam akan bangkit, Nabi Isa akan turun di sini nih. Nah, di Aleppo, berbatasan dengan Turki. Ya, tepatnya di masjid ini. Nah, masjid ini nih. Di masjid inilah nanti Nabi Isa akan turun, dan saat itu akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Qomat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah kumandangkan. Wa imamakum minkum, imamnya dari kalangan kalian, yaitu Muhammad bin Abdullah, pemimpin umat Islam yang akan memimpin Islam bangkit sebelum hari kiamat. Insya Allah, saya yakin beliau sudah ada. Di mana beliau? Saya telepon dulu sebentar. Kenapa saya yakin beliau sudah ada? Karena tanda-tanda kemunculan beliau sudah terjadi. Nanti kita bahas Bapak Ibu di akhir ceramah saya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian. Wa yusawu sufufakum, dan imamnya meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu atadilu, luruskan rapatkan saf salat kalian. Falamma yusawu sufufakum, tatkala imam kalian sedang meluruskan salat kalian, panazal Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam alaihissalam memegang sayap 2 malaikat. Jadi tidak pakai sitiling, tidak pakai Garuda, dan juga tidak pakai lain. Turunnya memegang sayap 2 malaikat. Aindal manatir baydo, di masjid ini. Menaranya yang mana? Nah, menara ya. Di masjid ini ada menara putih. Orang-orang menyebutkan inilah menara Isa bin Maryam. Di menara inilah Nabi Isa turun. Tidak dapat kita bayangkan ketika Nabi Isa turun di menara ini, Bapak Ibu. Ini ada sebuah tayangan, saya tidak ngerti ini tayangan apa.
Tapi dengan tayangan seperti ini aja hebohnya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi jika yang turunnya Nabi Isa Bapak Ibu. Betul? Nah, ini coba kita lihat tayangannya. Terbayangkan Bapak Ibu, jika yang turun itu Nabi Isa seperti apa hebohnya. Turun Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi sudah tahu, sudah faham. Malaikat Jibril memberitahukan kepadanya kalau Nabi Isa akan turun. Makanya beliau tidak langsung takbir atau ihram, tapi beliau menunggu kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa turun semuanya menyaksikan, maka apa kata beliau di masjid ini? Ya, tempatnya di kota Aleppo, Suriah, berbatasan dengan Turki. Nah, saat itu Turki sudah dikuasai oleh tentara Romawi. Turki sudah hancur, dikuasai tentara Romawi. Yaitu di masjid ini, dan ini menara Isa bin Maryam. Setelah turun Nabi Isa, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ali ya Nabi Allah, saudara, mari Nabi Allah, pimpin kami sholat." Pertanyaan saya, apakah Nabi Isa menjadi imam sholat? Tidak. Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Imam Mahdi di dalam taqaddam hadhihi uqimat salat. Ente ke depan, ini sholat dikumandangkan untukmu, bukan untuk saya. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukrumatullahi la hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Tidak dapat kita bayangkan Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Siapa yang mulia? Imam Mahdi apa Nabi Isa? Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Siapapun Nabi dan Rasul jika bertemu dengan Rasulullah SAW wajib meninggalkan tugas kenabiannya. Luar biasa. Lau kana Musa wa Isa hayain lama wasiyahuma hatta itba'i. Andai kata Musa bin Imran ada di sana hidup, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang kepadaku menjadi umatku. Subhanallah. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Maka siapapun yang memimpin penegakan sunnah Rasulullah SAW, maka Nabi sekalipun harus makmum di belakangnya. Ini pentingnya kepemimpinan di masa kita. Sekarang kita punya pemimpin belum? Tadi Jumat saya bahas Bapak Ibu jamaah. Pak, mana suaranya di Bapak? Pak, oi Bapak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa inilah yang akan terjadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, setelah sholat berjamaah subuh selesai, Nabi SAW bersabda, "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibukakan, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Yahudi dari lembah Isfahan, Iran. Begitu pintu dibuka, harum tubuhnya Nabi SAW akan keluar. Orang kafir pasukan Dajjal yang menciumnya mati seketika. Pluk, 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 pluk. Sisanya lari tunggang langgang. Dikejar sama kaum muslimin. Lari kaum muslimin mengejar bangsa Yahudi tadi, pasukan Dajjal. Walau yahtabi'u mi wari syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Takulu syajar wa hajar. Batu dan pohon berkata, "Ya muslim, ya mu'min ta'al. Bil warailah untuk tuluh." Muslim mu'min sini. Di belakang saya ada Yahudi. Bunuh dia. Ila gorkod. Kecuali pohon gorkod. Pohon gorkod nggak akan ngomong. Padahal ada Yahudi bersembunyi di belakangnya. Ada Yahudi gak ngomong tuh. Jadi kalau ada pohon gorkot gak usah nanya, lihat aja. Kalau ada Yahudi di belakangnya, diapain Bu? Diapain? Iya. Bu, ada pohon gorkot di sini? Itu pohon gorkot bukan? Baik, ini pohon gorkot Bapak Ibu. Ketika kami berada di West Bank, tepi barat, ketika kami berada di Al-Quds, kami minta kepada Syekh kami untuk berhenti sebentar. Syekh, kalau ada pohon gorkot tolong berhenti. Nah, ini pohon gorkot Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat,
orang-orang Yahudi. 그래서 이스마야 벌써 이성놓고 싹씩 아세요? Perhatikan, orang Yahudi tidak ada yang berani bangun rumah di West Bank itu di pinggir jalan. Gak ada kayak kita nih orang Yahudi bikin pinggir rumah di pinggir jalan di West Bank, gak ada. Yang ada di bukit-bukit, kenapa? Takut mereka diperangi nanti. Mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau dosa yang mereka perbuat akan menuai hukuman diperangi di akhir zaman. Maka mereka bikin rumah di puncak bukit. Setelah rumah mereka di bawahnya ditanam pohon-pohon besar dan batu-batu besar. Makanya tadi kata Rasulullah, batu dan pohon itu akan ngomong, kecuali pohon gorkot. Nah, di pinggir jalan baru mereka menanam pohon gorkot. Nah, ini pohon gorkotnya Bapak Ibu. Yang berwarna, nah ini pohon gorkot yang ada di pinggir jalan. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau ada pohon ini di Palestina nanti, nggak usah nanya, cari ada dia. Kalau dia memerangi Islam. Dia daunnya kayak panjang gitu, kayak lidi. Daunnya kayak lidi. Seperti itu, ya. Itu pohon gorkot. Baik Bapak Ibu yang Matius Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah peristiwa-peristiwa besar. Kemudian Dajjal gimana? Begitu tahu Nabi Isa ada di dalam mesin, kaget Dajjal. Oh, pencabut malaikat mautku sudah datang. Merinding Dajjal. Saking merindingnya, mencair tuh Dajjal. Kencing di celana Dajjal. Basah celananya. Kata Rasulullah SAW, andai kata Isa bin Maryam cuma melototin gini aja, mati tuh Dajjal. Tapi Allah perintahkan Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri. Salah satu tugas Nabi Isa kenapa diturunkan ke dunia, untuk membuktikan kalau dia bukan Tuhan, tapi beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, untuk membuktikan Islam agama yang benar. Ketiga, payaktulul hingzira, membunuh babi. Payaksiru saliba, menghancurkan salib. Wayaktulul Dajjal, dan membunuh Dajjal. Di mana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa? Di pintu Lut. Di mana pintu Lut? Di Palestina yang sudah dikuasai Israel. Bapak Ibu, di mana pintu Lut? Ini kata Rasulullah SAW. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juz keempat halaman 105. Saya pernah melewati kota Lut. Saya jelaskan pada jamaah yang satu bus bersama saya, karena saya memang tour guide saat itu, dari tour leader saat kunjungan ke Palestina saat itu. Bapak Ibu, saya sampaikan Bapak Ibu, inilah kota Lut. Kota inilah yang akan menjadi saksi Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Allah, akan membunuh Dajjal. Di pintu Lut. Di Lut ini banyak pintu. Ada salah satu pintu yang menarik Bapak Ibu. Nah, ini pintunya. Apakah di pintu ini nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Mudah-mudahan. Kalau di sini Dajjal dibunuh Nabi Isa alaihissalam, maka subhanallah, terbuktilah kemenangan Islam. Yahudi, Nasrani, Majusi hancur seketika. Dan ketika tiga agama ini hancur, semua agama yang lain di muka bumi hancur. Karena semua agama yang lain selain tiga ini berasal dari pengembangan tiga agama besar ini. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yahudi meyakini raja mereka akan datang, Mesayah. Siapa? Mesayah. Nasrani meyakini raja mereka akan datang siapa? Sama. Majusi juga sama, Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu. Siapa mereka? Ini juga sama. Ya. Nah, semuanya tokohnya sama. Tidak dapat kita bayangkan jika peristiwa ini terjadi di zaman kita. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan saat peristiwa itu terjadi? Terjadi atas izin Allah. Kapan kita tidak tahu. Namun akan ada tanda-tanda yang mendahulinya. Apa saja? 1. Munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Sudah muncul belum? Sudah? Ibu tahu? YouTube ya. Di YouTube. Ada ibu di YouTube kok. Ibu lihat di YouTube. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak tahu apakah
Ini merupakan bukti gunung emas itu akan muncul. Inilah sungai Efrat. Rasulullah SAW bersabda, apabila sungai Efrat mengering, surut airnya, padahal sungai Efrat ini mengaliri beberapa negara yang dilewatinya, bukan hanya Irak. Ya, kemudian ketika sungai Efrat mengering, maka kashful furat minadz zahab, lalu gunung emas muncul, maka dunia akan berperang, manusia akan berperang memperebutkan gunung emas itu. Dari setiap 100 orang yang selamat cuma satu. Setiap 100 orang yang selamat cuma satu. Dari 1000 orang, 10 yang selamat. Berarti perang ini dahsyat luar biasa. Ini tanda kemunculan Imam Mahdi akan datang. Artinya, setelah gunung ini muncul, emas ini muncul di Sungai Efrat, akan ada perang besar, di mana umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Baik, dan maka peperangan terjadi. Dan peperangan ini merupakan peperangan yang akan menjadi pembuka semua perang-perang yang lain, dan akan terjadi waktu yang sangat panjang sampai nanti terjadinya peristiwa besar. Apa itu? Akan datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Rasulullah bersabda, sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin. Akan datang satu malam yang panjangnya 3 malam. Jadi gelapnya malam nanti 3 kali 24 jam Bapak Ibu, tanpa cahaya matahari. Kemayang Bapak Ibu, 3 hari 3 malam gelap tanpa matahari. Itulah kenapa Cina bikin matahari buatan, karena yakin nanti akan terjadi. Berarti Cina yakin pada hadis Rasulullah. Perangnya siapa antar siapa? Kata Rasulullah SAW, Satuslihuna Roma sulhan aminan. Kalian akan berdamai dengan Romawi dalam keadaan aman. Summa taqtuluna antum wahum aduwwam min waraihim. Kemudian kalian bergabung bersama Romawi memerangi musuh di belakang mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, kalian akan bersekutu dengan Romawi memerangi musuh di belakang Romawi, bukan di belakang umat Islam. Nah, kita bahas siapa Romawi yang kita tahu. Dulu Romawi yang terakhir kalah di tangan umat Islam adalah Bizantium Timur, agamanya Kristen Ortodok atau Protestan. Di mana Bizantium Timur? Di wilayah yang sekarang menjadi negara Rusia. Di mana? Rusia. Rusia perang tidak sekarang. Perang melawan siapa? Tetangganya Rusia, Ukraina. Umat Islam bergabung tidak dengan Rusia. Iya. Siapa? Jaznya Muslim kan? Apakah ini hadis Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Jaznya bergabung dengan Rusia memerangi Ukraina. Ukraina kan tetangga Rusia. Rasulullah sabdakan, kemudian kamu bersama Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Mereka itu Rusia, mereka itu Romawi. Contoh Romawi sekarang Rusia, Ukraina tetangga Rusia. Subhanallah. Apakah itu peperangannya Rasulullah maksudkan? Saya belum mau tergesa-gesa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peristiwanya sudah terjadi menurut sebagian orang. Bapak Ibu nggak apa-apa materinya ini, karena materinya kebangkitan Islam. Kemudian peristiwa lainnya apa Ustaz? Tanda kalau Imam Mahdi akan muncul. Mau yang mana dulu? Tanda yang di barat atau yang di Arab? Yang di barat. Tanda di barat kemunculan Imam Mahdi, Islam berkembang di tanah barat. Sudah terjadi belum? Sudah Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu, Inggris agamanya apa? Kristen. Ibu kotanya apa? London. Ibu Bapak Ibu tahu London seperti apa hari ini? Nih kota London hari ini. Berbondong-bondong mereka memasuki Islam. Tanda Imam Mahdi akan muncul di barat
umat manusia Romawi berbondong-bondong masuk Islam. Ketika sholat Idul Fitri, 600.000 orang berjamaah sholat Idul Fitri. Imamnya satu. Bayangkan 600.000 orang, imamnya satu. Lah di kita, beda RT, beda imam. Betul. RT 1 sebelah sini ada imamnya. Sebelah sana dikit, RT 2 ada imamnya. Kok tidak berjamaah? Malu saya. Jadi lain kali bersatu Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu. Saya suruhkan pada Bapak Kepala Desa. Satu desa, satu imam. Sepakat? Tidak ada imamnya Ustaz. Undang saya, nanti saya ke sini. Boleh Pak. Siap. Kita lagi bolehnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini bukti bahwa Rasulullah bersabda ketika Islam akan bangkit, sebelum kemunculan Imam Mahdi, Romawi akan berbondong-bondong masuk Islam. Apakah ini yang Rasul maksudkan? Bisa jadi. Bahkan di Rusia sendiri Islam bangkit Bapak Ibu. Ada seorang nenek-nenek agamanya Kristen Protestan. Dia sudah sepuh. Dia mau ke gereja. Karena sudah sepuh dia pakai taksi. Nenek ini bilang kepada uskup besar ini, Dmitri Smirnov namanya. Wahai Bapak, saya heran di kota Rusia ini, di kota Moskow ini. Loh kenapa? Kalau saya berangkat ke gereja ini untuk beribadah bersama Anda, saya pakai taksi. Jika sopir taksinya orang Kristen, mereka mengambil upah yang saya bayarkan. Mereka bilang itu hak kami karena kami bekerja. Tapi kalau supirnya umat Islam, he refused the money. Dia menolak uangnya. Tidak mau dibayar kalau supirnya umat Islam. Why you refuse my money? Your money. Kenapa kau menolak upah ini? Bayaran tiketnya. You are like my mother. Anda seperti ibu saya. Anak tidak ngambil upah kepada ibu. Betul? Gum ibu-ibu tua Kristen ini kepada akhlak umat Islam di Rusia. Fenomena apa ini wahai uskup? Ditanya begitu, apa jawaban uskup ini? Kita lihat nih jawaban uskupnya. Tentu saja, should I said. The lady said, when I went to the church, ketika aku pergi ke gereja, I call a taxi to get a lift. Apa itu? If the driver is a Muslim, apabila supirnya seorang Muslim, he refuse the money. Dia menolak upahnya. Gak mau dibayar. Gratis bu, gratis. Kalau Grabnya, supirnya orang Islam. And says, you are like my mother. Anda seperti ibu saya. And son doesn't take from his own mother. Dan seorang anak tidak mengambil upah dari ibunya sendiri. Especially when she is going to pray. Apalagi khususnya ketika dia mau pergi ke gereja untuk beribadah. Ini akhlak orang Islam di Rusia. Maka dengan cepat Rusia masuk Islam berbondong-bondong. Mau tahu Bapak Ibu, sekali masuk Islam 100-200 orang. Sampai pendeta ini menangis. I embraced with this. Aku sangat tersentuh. Dan pendeta ini pun menangis. Dan akhirnya pendeta ini mengatakan, Dmitri Smirnov, the future of Russian country will belonging to Muslim people. Are you understand? Yes, I stand under you. Masa depan Rusia ini akan menjadi milik umat Islam kalau seperti ini yang terjadi. You can see, Anda bisa melihat ketika orang Islam beribadah, semua masjidnya penuh. Tua, muda, anak-anak berkumpul dalam gerakan ibadah sholat yang sama. Nah sekarang di gereja ini, mana anak-anak muda kita? Tidak ada. Mereka di rumah tidur karena semalaman mereka bergadang dan berpoya-poya. Layan datang, kita yang sudah bau tanah. Kata gereja ini, nangis tuh si pastor ini. Akhirnya bukti Bapak Ibu.
bukti Allah akan membangkitkan Islam di akhir zaman. Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Mau mana lagi buktinya? Jerman. Nah, Jerman, negara di mana Pak B.J. Habibie, presiden yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Soekarno, Soeharto, Safruddin Prawira Negara, B.J. Habibie. Presiden yang keempat, berdasarkan hitung-hitungan yang jujur, sejarah yang jujur. Beliau pernah kuliah di Jerman, di Aachen. Saya juga dulu di Jerman. Kalau Pak B.J. Habibie kuliah di Jermannya di kota Aachen, kalau saya di Jalan Jenderal Sudirman, disingkat Jerman. Di Jerman Timur dulu agamanya ateis, komunis. Mereka tidak beragama. Sekarang Bapak Ibu, azan berkumandang di sana. Orang-orang heran, ini suara azan dari mana? Tidak ada masjid di sini, kok ada suara azan? Bapak Ibu, di Jerman Timur, di saat masjid di Indonesia ditutup, kita tidak boleh Jumatan. Di sana berkumandang azan, bukan hanya di Jerman, di Italia. Maka keajaiban demi keajaiban yang Allah tunjukkan ini membuat terbuka pintu hidayah kepada ribuan orang Jerman. Sekali masuk Islam, ribuan. Nih Bapak Ibu, sekali masuk Islam, ribuan mereka. Ada orang tidak percaya dengan berita ini. London katanya berubah menjadi Londonistan. Orang-orang bilang di London sekarang banyak umat Islam. Perempuannya berjilbab semua. Laki-lakinya berjenggot dan berpeci seperti ini. Apakah betul? Dia tidak percaya. Dia orang Islam. Pergi dia ke London. Dan dia buktikan sendiri. Betul Bapak Ibu. Di London, lautan jilbab dan jenggot terjadi. Tadi sudah saya perlihatkan. Di antaranya ini. Dia lihat sendiri Bapak Ibu. Ini bukti Allah akan membangkitkan Islam sebelum hari kiamat. Semuanya berkerudung. Mau yang jalan kaki, mau yang pakai sepeda, mau yang di dalam bus, semuanya berkerudung. Ini kabar gembira Bapak Ibu dapati Allah. Jadi menjalankan kebangkitan Islam, munculnya Imam Mahdi, Eropa masuk Islam. Namun sebaliknya, di negara-negara yang sudah Islam sejak dulu, justru umat Islamnya murtad satu persatu. Betul. Tetangga kita tidak jauh dari sini nih Bapak Ibu. Mereka murtad hanya dengan sekarung beras, hanya dengan sekardus Indomie, dan hanya dengan apalagi apa Bapak Ibu? Seamplop uang. Murtad beramai-ramai. Bahkan pemurtadan dan deislamisasi, kemunafikan terjadi di tanah yang menjadi sumber Islam itu sendiri. Di mana? Di mana Bapak Ibu? Di Saudi Arabia. Ini menyedihkan sekali Bapak Ibu. Saya istighfar berkali-kali menyaksikan ini Bapak Ibu. Ya. Mulut dan dilarang di sana. Halloween dibolehkan. Tidak mengerti saya. Ada apa dengan Saudi Arabia hari ini? Bahkan tidak salah kalau Rasulullah sabdakan ketika Imam Mahdi muncul, maka yang akan diperangi pertama kali bukan komunisme, bukan kapitalisme, tapi kemunafikan di tanah Arab Bapak Ibu. Dan ini kemunafikannya sudah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merinding saya Bapak Ibu menyaksikan Saudi Arabia hari ini. Konser musik dibolehkan. Andai kata Rasulullah SAW masih hidup, nyis Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang kemudian memicu kemarahan dari umat Islam dunia. Sampai pada puncaknya nanti, maka akan terjadi peperangan di tanah Arabi yang mengakibatkan rajanya meninggal dunia. Ketika rajanya meninggal dunia, 3 anak putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Yaktatibu salasatun 'inda kanzikum, akan berperan 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian Ka'bah. Di sisi Ka'bah 3 anak laki-laki ini berperang. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya anak raja. Saya tanya, Raja Saudi Arabia yang terakhir siapa? Raja Salman sekarang. Beliau sudah sakit-sakitan kan? Dan anaknya 3. Putra mahkota ada 3. Ada Muhammad bin Salman anak kandungnya, ada Muhammad bin Nayef, ada Al-Walid bin Talal. Muhammad bin Nayef sudah lama menjadi tahanan kota
Kemudian ada Al-Walid bin Talal pun sama. Sekarang yang memegang kekuasaan adalah Perdana Menterinya. Siapa? Anaknya, pangerannya, Muhammad bin Salman. Bapak Ibu, Arab Saudi nggak mungkin menggantungkan hidupnya hanya kepada minyak terus. Minyak lama-lama habis. Maka untuk menghidupi negara Saudi Arabia dibukakan pintu investasi besar-besaran yang dibidik negara-negara Eropa, negara-negara Barat untuk menanamkan sahamnya investasi di Saudi Arabia. Nah, mereka negara sekuler, bukan negara Islam, negara liberal. Mungkinkah mereka akan menanam saham di Saudi Arabia yang menerapkan syariat Islam? Tidak mungkin. Maka syariat Islam memudar. Ya, maka budaya-budaya Barat mengalirlah ke tanah Arab. Satu, Saudi Arabia. Kedua, Bapak Ibu tahu Qatar? Negara kaya, negara yang paling hebat memegang syariat Islam, seperti Brunei di Asia. Qatar. Bukankah Qatar menghukum mati mereka yang melakukan? Kemarin Qatar dihujat habis-habisan. Kenapa? Karena menolak satu, orang-orang yang bukan mahram tidak menikah berpasangan tidak boleh datang. Kedua, kau tidak boleh membawa simbol-simbol. Marah mereka. Ya, maka diboikot Qatar sekarang. Bingung Qatar, akhirnya gimana? Dibolehkan. Kemunafikan ini mulai terjadi di tanah Arab. Ini yang kemudian membuat kaum muslimin dunia marah. Sehingga segeralah mereka pergi ke Ka'bah mengadukan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, negara kami sudah seperti ini. Ulama-ulama ditangkap, dibunuh dan dipenjara. Kami disiksa, Islam dihina, engkau dihujat, agama kami dinistakan, kaum musliminnya dibantai. Mengadu mereka kepada Allah. Maka orang-orang yang lain yang mendengarkan di dalam Ka'bah juga, oh kok doa kita sama? Oh Anda siapa? Saya muslim dari negara ini. Kok doanya sama? Suasana di negara kami pun begitu. Kalau begitu, kayaknya Imam Mahdi akan datang. Yuk kita cari Imam Mahdi. Larilah mereka bersama-sama mencari Imam Mahdi di kota Mekah. Siapa Imam Mahdi, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mati SWT, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Imam Mahdi ini adalah pemimpin ketika Islam bangkit di akhir zaman. Allah Azza wa Jalla telah berjanji kepada kita kalau Islam ini akan Allah tegakkan sebelum hari kiamat. Quran Surat An-Nur ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kamu, wa amilus solihati, dan membuktikan iman mereka dengan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh. Sungguh mereka akan berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Artinya, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, Islam ini akan tegak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saking wajibnya Imam Mahdi datang ke tengah-tengah kita. Rasulullah sabdakan, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumun." Andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari, Bapak Ibu. Andai kata ini hari terakhir besok kiamat, la tawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Siapa dia? Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa nama Rasulullah? Kemungkinan namanya Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa nama ayah Rasulullah? Berarti kemungkinan besar namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlaul ardo kiston wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Kama muliyat zulman majauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau beliau hadir, maka Islam ini akan bangkit. Ustadz, kapan beliau akan datang? Saya tidak tahu, Bapak Ibu. Cuma katanya ciri-cirinya sudah ada. Dari mana Ustadz informasinya? Dari orang Madinah, Bapak Ibu. Boleh saya ceritakan? Ibu masih bersama saya, Bu? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada satu peristiwa yang membuat saya merinding juga, Bapak Ibu. Ciri-ciri Imam Mahdi akan terjadi, akan datang apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Sudah terjadi, corona membuat kita terhalang.
Baik, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Uzma, beliau guru saya. Kami suka bertemu di Payakumbuh dan kadang di Bandung. Juga di Pekanbaru kami pernah ketemu di Masjid Al-Falah. Bapak Ibu rahmati Allah, beliau didatangi oleh seseorang yang pernah bertahun-tahun tinggal di Madinah. Dia orang Indonesia. Orang Indonesia yang bertahun-tahun tinggal di Madinah ini cerita, kalau orang Al-Mahdi yang diceritakan ciri-cirinya oleh beliau itu sudah ditemui. Ini ceritanya. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat orang-orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Allah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi tadi. Ada pada fisiknya dia. Dan di usia yang sedang bermatang, sudah dikatakan bermatang pada usia 40 dan usia matang, dia berkata inisiasi. Lelaki ini kami katakan kepadanya, kata yang ingin ada kepada saya. Pada diri ada definisi keturunan memang sejarahnya pasti Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi yang menarik dan yang menolak tidak, bukan saya. Jadi Imam Mahdi yang asli itu dia tidak ngaku. Jadi kalau zaman sekarang ada yang ngaku Imam Mahdi, pasti KW itu bukan ori. Pasti KW bukan ori. Jangan diikuti. Karena yang aslinya kata Rasulullah SAW, ulama tadi 7 orang ulama dunia itu menyari beliau di Mekah. Anta al-Mahdi, ibsit yadaka yubayuka ala sabai wa ta'ah. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami bayat kepada Anda. Dia menarik tangannya, tidak. Laskum Mahdiat, ana ihda minal ansar. Saya bukan Imam Mahdi, saya hanya satu orang dari orang Madinah saja. Lari dia ke Madinah. Dikejar sama Rasulullah SAW, kata Rasulullah, 7 ulama dan pasukannya ini mengejar beliau ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Saking tidak maunya diutus menjadi Imam Mahdi. Saking tidak maunya diutus menjadi Imam Mahdi. Iya. Dari Mekah, dari Madinah lari ke Mekah. Dikejar lagi ke Mekah. Ketemu lagi di Mekah, lari lagi ke Madinah. Yatahawal minal Mekah ila Madinah salasa marat. Pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Menghindar dari orang-orang. Tidak mau dibayat sebagai Imam Mahdi. Itu Imam Mahdi yang asli ya. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi dan minta dibayat, berarti ori apa KW? KW. Jangan diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jangankan saya, si bulan lebih daripada saya. Bulan itu lebih pandai, lebih contoh daripada saya. Syed Alu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan depan. Saya ingin menjadi Syah. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam. Dan saya ingin kembali ke sana. Saya ingin sakit di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun menuju saya karena dia pun ikut bersamanya ke Militer. Jadi saya katakan saya akan kembali di Indonesia. Mungkin lantaran saya adalah kakak saya. Karena di Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Dia keturunan Rasulullah ini pun Syah. Ikut berdakwah dengan para pejuang di Indonesia. Sementara New York pulang ke Indonesia. Dan belum kayak ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Ini benar-benar sosok yang tak semulkan itu insya Allah. Digi. Nah itu Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Nah baik, siapakah Imam Mahdi ini Bapak Ibu? Apakah beliau orang Kampar? Bukan. Apakah beliau orang Pakistan? Bukan. Beliau orang Madinah. Bukan dari Pakistan. Sekarang dulu pernah viral Muhammad Qasim. Ya diklaim sebagai Imam Mahdi. Saya nasihatkan pada teman-teman, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Belum tentu benar. Namanya saja bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kan jauh. Kedua, Rasulullah sebutkan beliau dari Madinah. Lah ini dari Pakistan.
Kok bisa mereka menerima seperti itu? Sekarang mereka ada yang mulai bubar, Bapak Ibu, tidak lagi setia kepada Muhammad Qasim. Baik, berikutnya Bapak Ibu dan Matius Subhanahu. Nah, siapakah Imam Mahdi ini? Saya sebutkan ciri-cirinya. Oke, Rasulullah SAW bersabda, menguraikan banyak dalam hadis-hadisnya tentang ciri-ciri beliau. Banyak hadis yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian belum menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Lihat Al-Qiyamah As-Sughra, karya Dr. Sulaiman Al-Ashqar, halaman 216. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dalam Mustadrak Imam Hakim juga ada. Al-Qiyamatus Sughra halaman 216. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai derajat mutawatir ma'nawi. Artinya wajib umat Islam mengimaninya. Menolak mengimani Imam Mahdi sama dengan beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat yang lain. Allahu Akbar. Baik, berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, akan keluar dari ujung kehidupan umatku al-Mahdi. Tuh, al-Mahdi akan keluar di ujung umat Rasulullah SAW hidup. Pertanyaan saya, kapan? Kapankah yang disebut dengan ujung umat Rasulullah SAW? Baik Bapak Ibu, seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, Ustadz, iya Bu, kemarin saya pengajian Ustadz. Di mana Bu? Di masjid itu Ustadz yang gede di Jalan Filatot Subroto. Oh iya Bu. Dibahas apa Bu? Katanya Ustadz, dibahasnya tentang umur umat Islam. Oh begitu Bu? Iya Ustadz. Apa kata Ustadz itu? Beliau cerita kalau umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun. Apakah benar Ustadz? Pernah dengar itu Bapak Ibu? Pernah dengar? Dari mana Bapak Ibu? Dari YouTube. Pinter ya Ustadz YouTube ya. Segala tahu. Siapa Ustadz ya Bu? Oh saya. Oh itu kembaran saya Bu. Itu Ustadz akhir zaman. Kalau Ustadz ini Ustadz akhir bulan. Saya jawab kepada ibu itu, Bu, itu pemahaman. Pemahaman Bu. Pemahaman dari dalil. Dalilnya mana Ustadz? Nih dalilnya Bu. Saya perlihatkan pada beliau. Inna baqa'akum minal umami kama salit Taurah allati anzalaha ila ahliha fayamuru biha ayyamalaha min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi falamma tasafan nahara ajazu biha fayarzi'unaha ila rabbihim. Al-hadis kama kau. Masa kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu sama dengan Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Allah perintahkan mereka mengamalkannya dari subuh sampai maghrib. Tatkala sampai waktu zuhur habis tenaga mereka, capek mereka. Maka urusan itu dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah turunkan kepada orang Nasrani, lanjutkan tugas ini. Allah turunkan dalam bentuk Injil. Amalkan sampai maghrib. Ternyata Nasrani hanya sampai asar. Hanya sampai asar. Lalu orang Nasrani mengembalikan urusan itu kepada Allah. Lalu Allah perintahkan tugas itu kepada umat Islam dalam bentuk Quran. Umat Islam sempurna menunaikannya sampai maghrib. Maka apa? Umat Islam dikasih 2 qiraat. Yahudi dan Nasrani masing-masing 1 qiraat. Protes Yahudi dan Nasrani, ya Rabb, limada ajrun dan semua min ajrihim. Ya Allah, kau pahalakan setengah dari pahala mereka. Kami panjang umur, kami banyak amal. Padahal Yahudi Nasrani cuma setengahnya. Nah Yahudi diperintahkan dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya sampai zuhur kan, berarti setengahnya. Dikasih 1 qiraat. Nasrani harusnya dari duhur sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar, setengahnya kan, dikasih 1 qiraat. Lalu umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib, sempurna menunaikan, dikasih 2 qiraat. Berarti umur umat Islam adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Berapa umur Yahudi? Dihitung dari Nabi Musa diutus sampai Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Itu jaraknya
tahun. Umur Nasrani dimulai dari Nabi Isa diutus Allah kepada mereka dengan turunnya Injil sampai nanti Nabi Isa diangkat. Nah, ada masa patroh jarak kosong antara Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah SAW. Para ahli sejarah membatasi tidak boleh lebih dari 100 tahun. Umur Nasrani cuma 500 tahun. Berarti jumlahnya dari mana? Umur Yahudi 900, umur Nasrani 500. Jumlahkan berapa? Yuk, jawab. 1400. Ada bonus 100 tahun, tambah bonus 100 tahun. 1500 tahun. Berarti berapa tahun lagi? 56 tahun. Sebentar, itu kan Hijriah. Berarti dihitungnya dari hijrah ke Madinah, betul? Kan sebelumnya di Mekah 13 tahun. Kurangi 13. 43. Berarti kalau memang betul berdasarkan hadis ini 1500 tahun, berarti cuma 43 tahun lagi. Apakah ini betul ujung umat Nabi Muhammad? Berarti tinggal 43 tahun lagi. Berarti betul masa kita ini adalah ujung akhir umat Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah sabdakan, Imam Mahdi akan keluar dari ujung terakhir masa umatku, Bapak Ibu. Subhanallah. Yaskihillahul gaisa. Allah akan memberinya minum. Berarti ketika beliau muncul, zaman kemarau panjang. Nah, siap-siap nih. Sekarang tidak hujan ya. Jangan-jangan mau kemarau. Ya. Wa takhrujul ardu nabataha. Kemarau panjang lama. Ketika beliau muncul, bumi hujan. Langit menurunkan hujan, bumi menurunkan tanamannya. Wa yutil malasihahan. Beliau membagi-bagikan harta tanpa dihitung. Artinya, beliau akan membuat umat Islam kaya raya. Kabar gembira nih dari Rasulullah SAW. Kalau Imam Mahdi datang, hutang kita lunas. Yang amin punya hutang berarti. Beliau akan membagi-bagikan harta. Artinya, yang hari ini masih punya cicilan, lunas cicilannya. Ya. Oh, pada punya cicilan. Wabtuksirul masyih. Binatang ternak yang tadinya hampir punah, maka banyak lagi. Kemudian, wata'zimul ummah. Umat Islam mulia kembali. Tidak ada yang berani menghina umat Islam. Wa ya'ishu sab'an aw samanian, yakni hajajan. Beliau akan tinggal bersama umat Islam 7-8 kali musim haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, ini sebagian dari tanda penjelasan tentang Imam Mahdi. Namun, kemunculan Imam Mahdi ini masih perlu kita cermati. Kenapa? Banyak hal yang harus kita waspadai. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Apa yang harus kita waspadai? Yang paling penting yang harus kita waspadai adalah rencana Yahudi yang akan mengambil alih Masjidil Aqsa dari umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedih saya ketika menyaksikan Masjidil Aqsa hari ini. Satu-satunya masjid di dunia yang bersejarah, yang ketua DKM-nya Yahudi, Masjidil Aqsa. Aneh Bapak Ibu, ada masjid besar di muka bumi bersejarah, kok DKM-nya Yahudi? Tapi imam masjidnya orang Islam karena Yahudi tidak sholat. Cucu Rasulullah SAW, Habib Ismail Azin Al-Yamani Al-Maki, beliau mimpi bersama Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Habib Muhammad Al-Maki Al-Alawi, beliau juga mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berlari dengan sangat kencang, tergesa-gesa. Idan anta ta'ibi Rasulullah di mana anta tusri'? Kemana anda akan pergi Rasulullah? Kenapa anda tergesa-gesa? Saya ingin pergi ke Gaza, Palestina. Akan saya perang dan membantai umatku di Palestina. Tiba-tiba Rasulullah terhenti dan di depannya ada banyak pasukan. Ya Rasulullah, betapa banyak jumlah mereka. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Mereka adalah saudara-saudara kalian umat Islam Indonesia. Mereka lah yang akan membebaskan bumi Palestina dan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin. Allahu Akbar.